Public Service Obligation atau kewajiban pelayanan publik. PSO tidak bisa dipisahkan dengan subsidi, di mana PSO dialokasikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang kemudian disalurkan kepada BUMN sebagai operator yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk transportasi publik, PSO diterima Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub yang menunjuk BUMN PT Pelni agar menjual tiket kapal laut sesuai tarif yang telah ditetapkan pemerintah khusus kepada penumpang kelas ekonomi. Selain PT Pelni, PT KAI juga akan mendapat PSO dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, yakni dengan menyubsidi tarif tiket kereta api jarak jauh kelas ekonomi hingga subsidi tarif LRT Jabodebek. Nah, yang paling anyar, pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mulai 2025. Secara total, PSO bagi PT KAI dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar 7,9 triliun rupiah. Di sektor energi, PSO untuk Kementerian ESDM disalurkan ke PT Pertamina dengan memberikan subsidi harga pada produk BBM Pertalite dan solar, LPG 3 kg, serta minyak tanah. Sedangkan kepada PT PLN, subsidi tarif diberikan kepada pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin berdaya 450 sampai 900 volt ampere. Sedangkan PSO di sektor non-energi, melalui Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia mendapat penugasan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. Dan di sektor keuangan, Kementerian BUMN menugaskan Himpunan Bank Negara untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, dari penugasan kepada BUMN tersebut, pemerintah harus memberikan kompensasi atas seluruh biaya yang dikeluarkan BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Kompensasi yaitu selisih antara biaya produksi yang dikeluarkan oleh BUMN dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, seringkali kompensasi itu terlambat dibayarkan pemerintah kepada BUMN karena perlunya melakukan verifikasi terlebih dahulu. Di tahun 2025, pemerintah menganggarkan dana subsidi dan kompensasi sebesar 525 triliun rupiah untuk stabilisasi harga, jaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor UMKM. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2024 yang dianggarkan sebesar 329 triliun rupiah. Untuk tahun 2025, kita tetap menjaga agar stabilisasi bisa dijaga dengan subsidi dan kompensasi yang dianggarkan mencapai 525 triliun. Untuk energi mencapai 394,3 triliun, ini naik cukup signifikan 17,8% dibandingkan penganggaran subsidi kompensasi tahun 2024 ini yang hanya sebesar 334,8. Tentu juga ada pengaruh dari harga minyak, kurs maupun volume dari barang yang disubsidi, termasuk LPG 3 kilo, solar, minyak tanah, dan untuk listrik rumah tangga miskin. Sedangkan subsidi non-energi terutama dalam bentuk pupuk dilakukan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 8 hingga 9 juta ton. Untuk itu kita lihat kenaikan dari anggaran subsidi non-energi adalah mencapai 35,5% growth-nya. Ini terutama disumbangkan oleh subsidi pupuk yang melonjak cukup signifikan. Sesuai dengan tema untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu subsidi untuk KUR UMKM, terutama petani nelayan dan UMKM lainnya produktif, dan subsidi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga mencandakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor usaha. Seperti tahun ini kita melakukan untuk sektor perumahan. Subsidi PSO diharapkan memiliki dampak bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Namun pemanfaatan dana PSO sering salah sasaran sehingga perlu perbaikan agar tujuan pelaksanaan PSO yang mulia, yaitu untuk membantu rakyat miskin, dapat tercapai dan tidak membebani keuangan negara. Desy Aritonang, Fikri Adin, Jakarta.